guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata pepatah sih, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, saya Nurma Putri Sani, bisa dipanggil Nurma, dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 0413113. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bu Tita. Nah, seperti yang bisa dilihat, judul penelitian ini diawali dengan kata parenting skill. Sehingga pada judul penelitian ini ingin mencari tahu atau melihat apakah parenting skill ini dianggap efektif dalam menangani pola asuh orang tua yang otoriter. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kata parenting skill pada judul ini merupakan variabel bebas, sedangkan pola asuh orang tua yang otoriter merupakan variabel terikat. Nah, berdasarkan penelitian yang sudah saya sebutkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa parenting skill sebagai variabel bebas atau variabel X menjadi variabel yang mempengaruhi variabel terikat, yaitu pola asuh orang tua yang otoriter atau disebut juga dengan variabel Y. Nah, pola asuh orang tua yang otoriter ini disebut dengan variabel terikat karena variabel ini dikenai pengaruh dari parenting skill yang disebut juga dengan variabel bebas. Nah, penelitian yang saya buat ini tentunya dilatar belakangi oleh suatu masalah. Masalah yang saya ambil ini merupakan masalah yang diangkat dari pengalaman pribadi. Nah, masalah ini menceritakan seorang anak yang selalu disalahkan hanya karena mengingatkan atau memberitahu bagaimana yang benar saat orang tuanya ini melakukan kesalahan. Tidak hanya menyalahkan, tetapi juga selalu merasa benar. Orang tuanya ini selalu berkata bahwa mereka bebas melakukan apapun yang diinginkan. Mereka juga mengatakan yang lebih tahu itu yang umurnya lebih tua, sehingga yang muda tidak berhak membenarkan dan mengajari. Nah, anak ini selalu dituntut untuk menjadi yang terbaik, tetapi respon orang tuanya ini rendah. Ketika anak ini tidak sengaja melakukan kesalahan, bukannya diberikan nasihat dan perhatian, mereka justru akan memarahinya dan berperilaku kasar. Di sini pertanyaan penelitian yang saya buat yaitu apakah ada pengaruh antara parenting skill terhadap pola asuh orang tua yang otoriter. Nah, pertanyaan ini saya ambil karena banyak munculnya orang tua yang memiliki pola asuh otoriter terhadap anaknya, yang kurang respon terhadap anaknya, yang tidak memahami karakter anaknya, dan yang selalu tidak ingin disalahkan. Selanjutnya, tujuan penelitian sini yaitu untuk mengetahui pengaruh parenting skill terhadap pola asuh orang tua yang otoriter. Pada bagian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data dan informasi atas pertanyaan penelitian yang saya sebutkan tadi. Nah, berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat kepada orang tua agar memahami pola asuh yang benar. Adapun manfaat penelitian ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu manfaat untuk peneliti dan manfaat untuk pihak lain. Yang pertama, manfaat untuk peneliti, diantaranya yang pertama yaitu diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti dalam memberikan konseling yang benar saat menangani konseli dengan gangguan mental emosional yang disebabkan pola asuh orang tua yang otoriter. Kedua, yaitu dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk memahami berbagai masalah dan meningkatkan kesadaran bahwa mendidik anak dengan ketat dan keras tidak menjadikan seorang anak ini menjadi mandiri, dan melainkan menjadi pribadi yang takut. Gitu. Ketiga, yaitu mengimplementasikan sikap bagaimana cara bertingkah dan berperilaku yang baik dengan cara saling menghargai dan responsif terhadap semua orang. Dan untuk manfaat bagi pihak lain seperti orang tua, diantaranya diharapkan dapat mengubah pola asuh orang tua yang otoriter dan lebih meningkatkan kesadaran bahwa mengasuh anak ini tidak boleh sembarangan karena akan berdampak pada perkembangan potensinya nanti. Kedua, yaitu diharapkan tidak menjadikan usia yang lebih tua sebagai patokan dalam bebas bertindak dan berperilaku sesuai kehendak. Ketiga, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam hal pola asuh. Dan yang terakhir, diharapkan orang tua dapat dekat dan memahami karakter anak ini. Sebab jika sudah merasa nyaman, maka ia akan selalu terbuka tentang segala hal.
Kemudian untuk yang selanjutnya merupakan garis besar dari latar belakang yang telah saya buat. Di sini saya bagi menjadi 6 poin penting. Yang pertama yaitu sikap otoriter orang tua terhadap anak. Otoriter di sini maksudnya apa sih? Jadi teman-teman, otoriter di sini maksudnya pola asuh orang tua terhadap anaknya yang terlalu ketat dan ditandai dengan tuntutan yang tinggi, amarah, apapun yang dilakukan selalu dianggap salah, namun ia sendiri tidak ingin disalahkan. Dan orang tua yang gaya pengasuhannya rendah terhadap respon seperti itu. Nah, orang tua yang bersikap otoriter terhadap anaknya secara tidak langsung menghambat tumbuh kembang anak tersebut serta menjadikan pandangan kepribadian yang buruk terhadap seorang anak. Nah, perhatian khusus terhadap pola asuh orang tua kepada anak dirasa sangat penting untuk dilakukan. Mengingat apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam mengasuh anak, maka dampak yang ditimbulkan akan merugikan kedua belah pihak, baik orang tua maupun anak-anaknya. Dan jika pola asuh seperti ini dibiarkan terus-menerus tanpa ada penanganan orang tua, ini akan kehilangan sosok generasi penerus keluarga yang seharusnya ini mampu untuk mencapai masa depan yang baik. Namun dikarenakan pola asuh orang tua yang buruk menyebabkan terjadinya penyelewengan karakter yang tidak diharapkan, bahkan bisa berakibat buruk bagi kondisi fisik dan psikis anak tersebut. Nah, dari tokoh utama yang bertanggung jawab mengenai kasus ini itu pada umumnya orang tua ya. Nah, sejatinya terkait fenomena ini, hal yang harus dijaga itu berawal dari keharmonisan keluarga, seperti dalam subbab ini, yaitu keharmonisan keluarga selaras dengan suasana yang kondusif. Sebab ini menjelaskan tentang kekondusifan suasana dalam keluarga yang merupakan kondisi yang harus diciptakan serta perlu dipertahankan. Suasana yang kondusif akan memberikan rasa nyaman, aman, dan tentram terhadap seluruh anggota keluarga. Pada fenomena ini banyak faktor negatif yang akan timbul apabila sedikit saja dibiarkan, maka akan mempengaruhi suasana kondusif dalam sebuah keluarga. Hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan suasana yang kondusif. Maka dari itu, peran orang tua terhadap tumbuh kembang karakter anak ini dirasa sangat penting. Pada dasarnya, seorang anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan edukasi yang diajarkan oleh orang tuanya. Maka dari itu, orang tua tidak diperbolehkan bersikap otoriter karena akan menciptakan suasana yang tidak nyaman. Menjaga komunikasi, efisiensi dalam mengasuh anak, dan treatment yang diberikan, itulah yang seharusnya diserap serta menjadi buah karakter dari seorang anak. Selanjutnya, perbandingan penelitian terdahulu. Sebelumnya telah dilakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan orang tua yang bersikap otoriter terhadap anaknya. Terdapat 2 penelitian yang saya ambil untuk dijadikan pembanding studi kasus permasalahan ini. Penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Nur Istiqomah pada tahun 2014 dalam penelitiannya yang berjudul Pola Asuh Otoriter Orang Tua, Kecerdasan Emosi, dan Kemandirian Anak SD. Sedangkan penelitian yang kedua dilakukan oleh Siti Mutmainah pada tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Pola Asuh Otoriter yang diterapkan orang tua kepada anak usia dini saat pembelajaran daring. Nah, pada penelitian pertama ini dijelaskan dampak akibat sikap otoriter orang tua terhadap anaknya. Kemudian kelebihannya dari penelitian ini tuh setiap poin dari judul dijelaskan secara rinci dan memiliki analisis data yang valid karena menggunakan alat ukur serta subjek yang relevan. Namun, pada penelitian ini tidak dijelaskan cara atau langkah-langkah yang harus diambil sebagai bentuk antisipasinya. Pada penelitian kedua, dijelaskan keuntungan perilaku otoriter orang tua kepada anak-anaknya. Nah, kelebihan pada penelitian ini adalah menggunakan data primer sebagai bahan analisisnya, sehingga validitas hasil yang disampaikan sangat terjamin. Namun, pada penelitian ini, kuantitas persebaran kuesioner yang dilakukan tidak bersifat global, sehingga kurang menyeluruh. Perbandingan penelitian terdahulu yang telah diulas dengan penelitian saya bisa dibilang cukup jauh. Penelitian saya ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang saya ambil dari beberapa sumber yang telah ada.
Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan data primer atau data dengan melakukan survei langsung di lapangan. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan orang tua yang bersifat otoriter pada anak-anaknya yaitu dengan mengaplikasikan parenting skill. Parenting atau pola asuh orang tua merupakan bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat. Sehingga parenting skill merupakan sebuah implementasi dari serangkaian keputusan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak sehingga anak ini menjadi bertanggung jawab, menjadi anggota masyarakat yang baik serta memiliki tingkah laku dan akhlak yang mulia. Yang terakhir yaitu prinsip dan tahapan. Dalam mewujudkan parenting skill itu tidak mudah ya. Perlu memahami cara serta tahapan-tahapannya, memberikan kesempatan bagi anak untuk berpendapat, mematuhi aturan yang telah dibuat, bersikap adil dan bijaksana, serta menjadi tauladan yang baik adalah contoh dari perwujudan parenting skill. Nah, cara tersebut sekaligus menjadi upaya dalam menegakkan prinsip parenting skill, yaitu sebagai panutan dan seni dalam mendukung tumbuh kembang anak. Baik, jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Kalau ada yang salah, mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.